Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Kalau begitu, kita lanjutkan materi kita pada kali ini tentang penyakit kecacingan dan malaria. Mungkin ibu-ibu sudah pernah mendengar apa itu yang namanya penyakit kecacingan pada anak, apa itu yang namanya penyakit malaria. Sebelum kita berlanjut, saya mau nanya dulu sama Ibu Wati. Apa yang disebut dengan kecacingan, Ibu? Oke, Ibu Nuri. Baik. Terus Ibu Sinta. Oke. Jadi ibu-ibu sudah sedikit banyak paham tentang penyakit kecacingan ini. Kalau di sini kita belajar di buku flipchart ini tentang kecacingan itu ada 3 macam cacing. Yang perlu ibu ketahui, ini cacing yang mengidap di tubuh anak kita itu ada 3 macam. Yang pertama disebut cacing gelang. Nah, cacing gelang ini ibu berkembang biak dalam tubuh anak sekitar 100.000 sampai 200.000 telur tiap hari. Jadi bayangkan tiap hari itu 100 sampai 200.000. Yang kedua yang namanya cacing cambuk. Cacing cambuk ini bisa berkembang biak sekitar 30.000 sampai 10.000 sampai 30.000. Yang ketiga adalah cacing tambang. Ini berkembang biak sekitar 5.000 sampai 10.000. Nah, ini kalau penyakit cacingan ini kalau tidak segera diobati maka akan berbahaya. Karena apa? Karena cacing-cacing di sini ibaratnya parasit. Tahu parasit, Bu? Ya, parasit itu yang mengisap gizi-gizi itu. Kalau parasit di pepohonan, parasit itu istilahnya nebeng ke induknya. Kalau cacing di sini ketika kita makan, ketika anak kita diberi asupan gizi, maka gizi-gizi tersebut diserap oleh cacing sehingga anak itu akan kekurangan gizi dan akan menimbulkan penyakit. Itu masalah kecacingan. Ada cara mencegahnya, ibu-ibu. Kita harus berpola hidup sehat dan makan makanan yang bergizi. Cara mencegah yang pertama itu dengan mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Ketika kita mau makan, anak-anak kita mau makan, maka cuci tangan dulu, harus bersih di tempat air yang mengalir. Yang kedua, cara mencegahnya adalah potong kuku dengan pendek. Jangan kita sampai memanjangkan kuku, karena ketika kuku itu panjang otomatis akan ada kotoran-kotoran. Nah, ini yang menjadi penyebab kita kecacingan. Kemudian gunakan sandal atau sepatu atau alas kaki ketika kita keluar rumah. Kemudian yang keempat, ketika kita BAB atau buang air besar atau buang air kecil, maka gunakanlah jamban yang sehat. Jangan kita buang BAB kita sembarangan. Biasanya ibu-ibu ini ketika saya pergi ke pelosok-pelosok, masih banyak ibu-ibu yang BAB atau buang kotoran itu di ladang-ladang. Nah, itu yang akan nantinya menimbulkan penyakit. Maka segera mungkin kita harus mencegah dengan membuang BAB atau BAK di jamban yang sehat dan yang bersih. Kemudian ini yang paling kita lakukan tiap hari, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu ibu-ibu. Kemudian selanjutnya di sini kita akan membahas tentang penyakit malaria. Penyakit malaria itu disebabkan oleh nyamuk yang terinfeksi membawa penyakit malaria. Biasanya ini nyamuk betina. Ada istilahnya tapi saya nggak paham, ibu. Ada istilahnya nyamuk malaria itu saya nggak paham. Yang penting lah nyamuk malaria itu yang membawa penyakit malaria. Biasanya anak yang terkena penyakit malaria itu ada beberapa gejala. Yang pertama, demam disertai kejang-kejang. Kemudian gejala yang kedua, demam itu tidak turun selama 2 hari. Yang ketiga, demam disertai dengan bintik-bintik merah. Yang keempat, pendarahan hidung. Kemudian yang kelima,
ketika kita BAB itu warnanya hitam. Nah, kalau dari gejala-gejala tersebut di atas, maka kita segera mungkin untuk dibawa ke puskesmas atau rumah sakit untuk mencegah hal-hal yang lebih parah. Cara mencegahnya gimana Ibu? Nah, cara mencegahnya ketika tidur kita menggunakan kelambu yang berinsektisida tetapi yang aman. Gunakan kelambu yang sudah ada obatnya itu, tetapi yang aman. Nah, kira-kira sampai di sini ibu-ibu sudah paham semua? Baik, kalau sudah paham, saya akhiri sampai di sini dulu Ibu. Nanti kita lanjutkan pada materi berikutnya. Cukup sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan atau diskusi kita di materi berikutnya Ibu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.